Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi siswa-siswi SMK Widya Agama yang mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah SWT, sehat walafiat di rumah. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Insya Allah untuk bab pertama nanti kita akan membahas tentang makna sebuah ketaatan. Ini sangat penting. Pembahasan kali ini tentang aspek Al-Quran yang berhubungan dengan ketaatan, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nanti kita belajar sama-sama membaca Quran Surat An-Nisa sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Setelah itu baru kita nanti membahas isi kandungannya. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita sama-sama membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Pelan, tidak tergesa-gesa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surahul Adim. Ya ayyuhalladzina, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman, ati'u, taatlah kalian semua, Allah, kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian semua, ar-rasula, kepada utusan, wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemimpin minkum, dari kalian semua. Fa in tanaza'tum, maka jika kalian semua menemukan perbedaan pendapat fi syai'in, dalam masalah sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikanlah hukumnya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, war rasuli, dan syariat atau hukum yang diajarkan oleh utusan Allah. In kuntum, jika kalian semua tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir atau hari kiamat. Dzalika, demikian itu, khairun, lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Dari ayat 59 ini ada beberapa bacaan yang di dalamnya perlu kita ketahui. Pertama adalah masalah hukum al. Lihat. Ini ada al. Tidak ada sukunnya. Ini ada al, ada sukunnya. Ini kalau dibaca alnya tidak bunyi, langsung kero ar. Kalau ini dibaca alnya berbunyi al. Perbedaannya terletak pada antara al yang berharokat sukun dengan al yang tidak berharokat. Maka untuk al yang berharokat sukun atau bunyi ketika dilafalkan al-amri, ini namanya al-qamariyah. Kalau al itu tidak bunyi atau tidak menyandang harokat sukun, makanya namanya al-syamsiyah.
Kemudian yang selanjutnya, di sini kita temukan ada nun sukun. Satu. Ada tanwin. Ada tanwin. Kemudian ada mim sukun. Ada tanwin, tanwun. Maksudnya adalah kalau terdapat nun sukun atau tanwin, tanwun, maka itu masuk dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nanti ini idhar, idgham, ikhfa, iqlab. Idhar ini hurufnya hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain. Idgham bi gunnah hurufnya ya, nun, mim, wawu. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah hurufnya lam, ro. Iqlab hurufnya satu, yaitu ba. Ikhfa ini ada 15. Maka untuk mudah mengingatnya, huruf ikhfa itu adalah huruf selain hurufnya idhar, idgham, dan iqlab. Itu milik ikhfa. Contoh di sini. Fa in minkum. Fa in minkum. Nun sukun ketemu kaf. Di sini ada nun sukun ketemu ta. Ta dan kaf ini tidak ada di huruf idhar, idgham, atau iqlab. Maka otomatis kaf dan ta ini hurufnya ikhfa. Maka ini dibaca ikhfa. Minkum. Ikhfa itu artinya samar. Ini juga nun sukun ketemu ta dibaca ikhfa. Fa in ada samar. Fa in tanaza'tum. Kemudian selanjutnya ada tanwin di sini. Tanwun masih kaitannya dengan hukum nun sukun atau tanwin ya. Jadi tanwin di sini bertemu tanwin di sini bertemu dengan wawu. Tanwan, tanwin, tanwun itu aslinya tanwin. Jadi boleh kita istilahkan tanwin itu tanwin. Ketemu wawu. Wawu ini tinggal dilihat saja tadi. Hurufnya siapa? Yanmu. Itu hurufnya idgham bi gunnah. Ya, nun, mim, wawu. Berarti namanya bacaan idgham bi gunnah. Idgham itu artinya memasukkan suara huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Seakan-akan huruf kedua dikasih tasjid. Suaranya tanwun, khairun, masuk ke wawu. Khairu. Seakan-akan wawu ini di tasjid. Wa ahsanu ta'wila. Untuk iqlab, ini hurufnya satu yaitu ba. Jadi pokoknya ada tanwin, ketemu ba, atau nun sukun ketemu ba, maka bacaan iqlab. Contohnya mimba, di sini nggak ada. Oke, kalau idhar, ini nun sukun ketemu 6. Nun sukun atau tanwin ketemu huruf 6. Hamzah, ha, kha, kho, ain, ghain. Kebetulan di sini juga tidak ada ini. Faruddu ilallah in kuntum. Nggak ada. Nanti lain pembahasannya. Nanti bab-bab selanjutnya tetap akan disinggung masalah bacaan atau hukum bacaan tajwid. Nah, kemudian hukum mim mati. Gampang nyarinya. Cari aja mim matinya mana. Contoh ini. Kuntum. Nah, ini mim mati. Atau mim sukun. Berarti ini masuk dalam hukum mim sukun. Ikhfa safawi, idgham mimi, idhar safawi. Ikhfa safawi ini hurufnya satu, yaitu ba. Jadi kalau ada mim sukun ketemu ba, berarti itu bacaan idhar ikhfa safawi. Nah, sedangkan idgham mimi hurufnya juga satu, yaitu mim. Kalau ada mim sukun ketemu mim, mim ketemu mim, satunya sukun, satunya itu mim sukun ketemu mim, itu namanya idgham mimi atau idgham misri. Ikhfanya cuma satu ba, idgham mimnya cuma satu mim. Maka selain ba dan mim, ini miliknya idhar safawi. Kuntum. Nah, bukan ba, bukan mim. Berarti ini bacaan idhar safawi. Karena apa? Karena sukun ketemu ta. Mim sukun ketemu ta. Nah, itu idhar safawi. Jelas in kuntum.
tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Terakhir mad. Mad itu artinya bacaan panjang. Sangat mudah secara umum ya. Pokoknya dibaca panjang namanya bacaan mad. Alladzi, ya sukun sebelumnya kasroh. Alladzina amanu Allah wa ati'ur rasul. Pokoknya dibaca panjang secara umum itu namanya hukum bacaan mad. Hurufnya ada 3. Alif, wawu, dan ya. Syaratnya alif jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Akhiri. Nah, ini alif. Sebelumnya ada huruf hamzah fathah. Kemudian wawu sukun, syaratnya jatuh setelah huruf yang berharokat fathah. Yau. Maaf, ini salah. Maksud saya wawu sukun itu jatuh setelah huruf yang berharokat dhammah. Amanu. Nah, ini sukun. Sebelumnya ada nun dhammah. Ini mad secara umum. Kemudian terakhir ya sukun, syaratnya jatuh setelah huruf yang berharokat kasroh. Ini namanya mad panjang. Kalau bingung pokoknya dibaca panjang itu namanya bacaan mad. Mudah-mudahan pahami. Nah, kemudian terkait dengan surat ataupun ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 59. Jadi secara umum Al-Quran itu turun berkenaan dengan terjadinya suatu peristiwa yang dialami Nabi. Jadi Nabi itu mengalami peristiwa yang belum ada tuntunannya, maka Allah turunkan ayat sebagai jawaban untuk mencari jalan keluar peristiwa tadi. Itu namanya asbabun nuzul. Asbabun itu sebab-sebab, nuzul ini turunnya Al-Quran. Jadi Quran surat An-Nisa ini sebab turunnya adalah pertama berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan waktu itu. Nah, muncul di kepemimpinannya Abdullah bin Hudzafah ini hal yang membingungkan. Yang membingungkan siapa? Para prajuritnya. Ada perintah pimpinan. Ini apa harus dilaksanakan atau ditolak? Sedangkan perintah itu harus terjun ke dalam api. Nah, bingung mereka. Tidak nurut ini perintah pimpinan. Ditaati juga. Harus mengorbankan nyawa, turun ke api, terjun ke api. Nah, berkenaan dengan apa yang harus mereka lakukan. Jadi bingung. Hanya tanya kepada Rasulullah. Kemudian Nabi dapat wahyu Quran surat An-Nisa ayat 59 tentang batasan-batasan taat kepada ulil amri atau pimpinan. Ini namanya asbabun nuzul. Nah, isi kandungan ayat Quran surat An-Nisa ayat 59 tadi, ini pertama taat kepada Allah, wajib ini. Yang kedua taat kepada Nabi, juga wajib. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi, tingkatannya. Pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Nabi. Yang ketiga taat kepada pemerintah atau pimpinan kita. Lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Ini contoh ulil amri. Maka aturan dan kebijakan yang dibuat selagi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita wajib untuk mentaatinya. Ini aturan kebijakan pemerintah itu selagi sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan maksudnya dengan Al-Quran dan hadis, maka kita sebagai rakyat wajib untuk mentaatinya walaupun berat. Nah, kemudian dari surat An-Nisa tadi, ini ada beberapa sikap dan perilaku yang bisa kita terapkan. Atau minimal dalam diri kita itu ada cerminan ayat 59 surat An-Nisa tadi. Pertama, setiap perintah pasti mengandung manfaat. Jadi ada
aturan, perintah, itu pasti di dalamnya ada manfaat yang kembali kepada kita. Perintah sholat ada manfaat di situ. Perintah zakat, perintah sedekah, perintah puasa ada manfaat di dalamnya. Berusaha melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dijaga, sholat, Ramadan puasa dijaga, ini bagian daripada usaha dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, berusaha meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bukan hanya ibadah wajib, bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah juga, qobliyah ba'diyah, sholat sunnah rawatib, tahajud, ya. Sholat 2 rakaat, tahiyatul masjid, ini bagian daripada yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Maka ini adalah kalau kita lakukan, kita mencoba untuk meneladani akhlak Rasulullah. Yang terakhir, mematuhi perintah pemerintah dengan batasan tadi itu, kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah ini selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Mungkin itu saja pertemuan yang bisa kita lakukan pembahasannya. Ini ada tugas mudah sekali. Nanti malam setelah sholat isya, coba kalian merenung sejenak sampai hari ini kira-kira ketaatan apa saja yang sering kita langgar di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Ya, di lingkungan keluarga sering kita itu tidak taat dalam masalah apa, di sekolah dalam masalah apa, di masyarakat dalam masalah apa. Nah, itu ditulis di buku PAI ya, sebagai catatan diri kita. Tujuannya adalah dengan melakukan introspeksi diri atau muhasabatun nafsi, nanti kita menjadi sosok ataupun manusia yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.